Alhamdulillah takjil hari ini lumayan banyak ya. Kalau dilihat-lihat sekilas sih insya Allah cukup buat semua jamaah yang hadir hari ini. Ya Pak Hadi, tapi ngomong-ngomong soal takjilnya nih ya, saya tuh masih penasaran banget loh Pak. Kok takjil-takjil kita tiap hari itu pasti ada aja yang hilang sebelum waktunya. Kenapa ya Pak? Padahal belum dibagikan loh sama sekali. Saya juga heran Pak. Apa mungkin ada yang secara diam-diam mengambil takjilnya ya? Soalnya takjil itu juga kan kadang suka luput dari pengawasan kita. Kalau bener ada yang nyolong, wah keterlaluan banget sih. Itu takjil di masjid ini kan niatnya buat dibagi. Masa iya sih ada yang tega ngambil duluan? Entahlah Pak, saya juga kurang tahu. Hei, meja takjil sudah ada di depan mata nih. Hari ini ngambil lagi nggak ya? Ntar kalau ketahuan gimana? Kalau ntar ada yang curiga gimana? Alah ribet amat sih. Cuma beberapa bungkus aja kok ngambilnya. Kan masih banyak juga. Itu takjilnya. Gak bikin rugi siapa-siapa juga kok. Ada apa itu Pak Hadi? Kok saya perhatikan dari tadi wajah kalian ini serius banget. Ini Pak RT, kita lagi bahas soal takjil yang sering hilang sebelum waktunya. Hampir tiap hari pasti ada takjil-takjil yang kurang. Saya curiga dari kemarin Pak RT, masjid ini kan niatnya buat berbagi secara adil. Tapi kalau ada yang nyolong duluan itu agak lain, itu namanya udah gak benar. Kalau begitu kita harus cari tahu siapa pelakunya. Jangan sampai kejadian ini terus menerus terjadi pada masjid kita. Saya ada rencana Pak, gimana kalau kita itu pasang CCTV dulu deh di dekat meja takjil. Biar itu bisa ketahuan siapa nanti pelakunya. Kayaknya udah aman nih. Situasi udah aman buat aku itu mencuri takjil. Hehe, alhamdulillah rezeki di bulan Ramadan emang gak pernah gagal ya. Perlahan namun pasti Bu Sari mulai melancarkan aksinya untuk mencuri takjil yang sudah ada di depan matanya. Gak banyak kok, cuma 2 bungkus aja. Toh takjilnya kan juga banyak, ya gak? Gak bakal ada yang sadar kalau berkurang segini doang. Pak Ujang, itu bukannya Bu Sari ya? Kok dia itu berdiri situ sendirian? Mana tadi ngelirik-ngelirik meja takjil lagi tadi? Iya Pak, ada yang aneh ya. Kayaknya dia lagi nunggu waktu yang pas tuh mau melakukan sesuatu. Apa jangan-jangan dia lagi yang suka mengambil takjil sebelum waktunya? Nggak mau seuzon sih Pak, tapi lihat deh tangannya barusan masuk ke dalam tasnya habis dari meja takjil. Astagfirullahaladzim, jangan langsung menuduh yang tidak-tidak ya Pak. Mungkin dia itu cuma lagi menunggu azan saja sampai gabut. Harapannya sih juga begitu Pak RT, tapi gelagatnya itu mencurigakan banget. Sejak kemarin takjil kita itu sering hilang sebelum diberikan. Kalau dilihat dari geraknya, dia itu benar-benar mencurigakan loh Pak. Kalau benar-benar dia ambil keterlaluan sih Pak. Masa iya sih nggak mikirkan orang lain? Ini kan buat jamaah yang benar-benar butuh, bukan untuk orang mampu seperti dia. Makanya kita itu harus cari cara buat buktikan dulu. Kalau kita itu asal nuduh tanpa bukti nanti malah jadi fitnah tuh yang ada. Benar, kita itu tidak boleh gegabah menuduh orang begitu saja. Saran saya besok kita itu perhatikan lagi ya. Kalau memang ada yang aneh dari dia, baru kita tegur dengan baik-baik. Toh juga nanti bakal ada CCTV kan yang mau kita pasang. Iya Pak RT, saya setuju dengan omongan Pak RT barusan. Aduh perutku tuh tiba-tiba mules kayak gini ya. Rasanya kayak lagi dicubit-cubit gitu dari dalam. Aduh perutku sakit banget, kayak ditusuk-tusuk. Ih, kamu lebay banget sih Pak. Apa? Baru makan sedikit aja udah ngeluh. Mungkin perutmu itu sakit karena kamu kebanyakan minum es kali Pak. Ini kayaknya bukan karena kebanyakan makanan atau minuman Desar, tapi ini kayaknya keracunan makanan. Kepalaku juga ikutan pusing. Perutku sekarang mulai mual-mual. Aduh. Mual maksudnya? Astagfirullahaladzim, kok malah jadi begini sih Pak? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu ini Pak?
Nggak tahu Bu, kita cuma makan takjil aja dari tadi. Takjil yang ibu bawa itu pulang waktu sebelum maghrib. Emangnya ibu dapat takjil dari mana? Nggak mungkin. Masa cuma gara-gara takjil yang aku ambil dari masjid suamiku bisa sakit seperti ini? Ini nggak mungkin karena takjil yang aku curi itu. Ini pasti ada sebabnya lain. Aduh sakit, perutku sakit banget. Aduh Bu, sakit banget Bu. Pak Darto tiba-tiba tersungkur jatuh ke lantai. Astagfirullahaladzim, ya Allah Pak. Pak, kamu kenapa Pak? Kita ke rumah sakit sekarang juga ya. Tunggu sebentar ya Pak, Ibu ambil kacanya dulu buat Bapak. Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, suami ibu mengalami keracunan makanan yang cukup parah. Dia harus segera mendapat perawatan. Bisa ibu jelaskan makanan apa yang baru saja mereka makan? Makan takjil dok. Kayaknya cuma kolak, gorengan sama kue-kue kecil. Dapat takjil dari mana Bu? Dibeli atau diberi orang? Dari masjid dok. Kan tiap hari di sana bagi-bagi takjil gratis. Aneh, setahu saya panitia masjid selalu memastikan makanan yang dibagikan itu bersih dan layak untuk dikonsumsi. Saya juga sering ambil takjil dan makanan di sana, tapi tidak pernah ada masalah sama sekali seperti ini. Tapi kenapa saya dan anak saya kena dok? Apa mungkin ada salah dengan takjil yang kami makan dok? Itu yang harus kita cari tahu Pak. Biasanya kasus seperti ini terjadi kalau makanan sudah basi atau terkontaminasi. Bu Sari, apakah ibu yakin makanan yang dimakan itu benar-benar dari masjid dan tidak ada yang aneh? Bu Sari kemudian terdiam. Keringat mulai bercucuran di dahinya. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tidak bisa mengaku begitu saja. Bu, ini penting kalau ibu tahu ada yang salah dengan makanan yang mereka makan. Tolong jujur saja ya Bu. Ini demi keselamatan keluarga Ibu Sari. Iya dok. Saya juga heran kenapa bisa begini ya. Biasanya takjil di masjid itu nggak ada masalah kan? Mungkin ada orang iseng yang sengaja makanannya dok. Bisa jadi, tapi kita itu harus cari tahu lebih jauh ya. Saya akan kasih resep obat dan infus untuk Pak Darto. Kalau dalam beberapa jam ke depan kondisinya tidak membaik, kita rujuk di rumah sakit yang lebih besar ya. Bu Sari mengangguk, tapi di dalam hatinya ia mulai gelisah. Apakah ia harus mengikuti perbuatannya itu atau justru malah tetap diam saja? Alhamdulillah Pak, kita sudah berhasil memasang CCTV di beberapa sudut masjid. Sekarang kita lihat siapa sih yang suka ngambil takjil masjid tanpa izin. Kalau nanti pelakunya ketahuan, kita bisa kasih dia peringatan dulu sebelum dibawa ke ranah lebih jauh. Ini Pak RT, terus terang, hati saya tuh selalu curiga pada Bu Sari. Saya nggak mau nuduh sembarangan, tapi sejak beberapa hari ini saya tuh sering lihat Bu Sari itu suka mondar-mandir di dekat meja takjil yang benar-benar kelihatan mencurigakan. Bu Sari ya, istrinya Pak Darto, padahal letak rumahnya itu tidak jauh dari sini. Apa mungkin dia itu pergi nekat melakukan semua ini? Ya Pak, meski mencurigakan, saya nggak bisa bilang kalau dia itu pelaku utamanya. Gerak-geriknya aneh kalau orang lain duduk tenang. Dia malah sering berdiri sendirian di dekat meja takjil. Kadang-kadang sampai menunduk-nunduk kayak nyari sesuatu sambil milih-milih kuenya. Ya, saya juga sempat lihat aksinya kemarin. Pas saya coba samperin buat bertanya, dia malah buru-buru pergi meninggalkan saya. Sudah, kita sudahi saja semuanya kecurigaan ini ya. Mudah-mudahan CCTV yang sudah kita pasang kemarin bisa segera menangkap pelakunya. Dan masalah ini selesai dan tidak menimbulkan kecurigaan pada kita lagi. Saat hari sudah semakin petang, jamaah mulai berdatangan satu demi satu. Suasana ramai seperti biasa dan Bu Sari berjalan mendekati area meja takjil sambil memastikan tidak ada yang melihat gerak-gerik mencurigakannya tersebut. Seperti biasa, gampang banget ngambil takjil di tempat ini. Kali ini aku akan mengambil agak banyak lah. Mau aku seleksi nanti waktu di rumah. Astagfirullahaladzim, Pak Ujang, lihat kelakuannya Bu Sari itu. Ya ampun Bu Sari, ternyata benar dugaan saya kalau dia itu adalah pelakunya.
Saya nggak nyangka ya Pak, kok bisa dia tuh nekat senekat itu. Apa yang ada di pikirannya sampai dia tuh mau mencuri takjil masjid? Ada apa Pak? Kok wajah kalian itu serius banget? Ini Pak RT, lihat pelaku yang selama ini mencuri takjil di masjid itu sudah ketahuan. Ternyata benar dugaan kami kalau itu adalah Bu Sari pencurinya. Bu Sari, ala-ala aja kelakuan kami ini Bu. Sekarang coba putar rekaman kejadiannya. Ya Pak, ini dia rekaman kejadian dari awal. Tuh lihat gerak-gerik dia itu ngambil takjil diam-diam terus diselipin ke dalam tas yang dia bawa. Aduh Bu Sari, kenapa harus begini sih Bu? Bukannya ibu itu juga dapat jatah takjil kalau sabar menunggu waktunya buka. Ya udah, sekarang kita tuh hadang dia sebelum kabur ya. Jangan sampai kejadian ini jadi semakin parah. Pak Hadi dan Pak Ujang dan Pak RT berdiri lalu kemudian berjalan mendekati Bu Sari yang baru saja selesai memasukkan takjil ke dalam tasnya. Bu Sari yang hendak pergi tapi mereka langsung menghadangnya saat itu juga. Mau kemana kamu Bu Sari? Pak Hadi, saya mau keluar bentar Pak. Mau merasakan angin sepoi-sepoi. Hei, ada apa emangnya bapak-bapak ini datang menemui saya? Kalau memang mau nyari angin, kenapa Bu Sari itu celingak-celinguk di dekat meja takjil? Takjil belakangan ini sering berkurang jumlahnya tanpa diketahui loh. Dan Bu Sari malah ada di sana dengan posisi yang mencurigakan banget. Saya cuma lihat-lihat takjil aja Pak. Saya nggak ngapa-ngapain kok, sumpah. Sudah, jangan bohong Bu Sari. Kami itu sudah mengetahuinya apa yang sebenarnya terjadi. Lihat-lihat takjil kok dimasukkan ke dalam tas. Nggak usah bohong Bu, CCTV sudah merekam kejadiannya. Bu Sari, kami ingin tahu kenapa ibu itu nekat melakukan ini. Apa alasan ibu itu nekat sampai melakukan hal seperti ini? Tolong dijelaskan. Saya nggak sengaja Pak. Saya itu nggak sadar kalau saya itu udah mengambil takjil itu diam-diam. Ini semua karena insting. Lagian saya juga mengambilnya cuma sedikit kok. Warga mulai menyadari ada keributan di dekat pintu keluar. Mereka penasaran dan mulai berkumpul mengelilingi Bu Sari. Ada apa ini? Kenapa Bu Sari ditahan? Ini katanya selama ini takjilnya di masjid kalau kekurangan. Saya dengar sih kayak ada yang sering nyuri gitu. Apa jangan-jangan Bu Sari ini pelakunya? Ya, kita akhirnya tahu siapa pelakunya. Maaf Bu Sari, tapi ibu sudah mencuri di masjid berkali-kali. Tapi Pak, saya cuma ambil takjil sedikit. Saya nggak nyuri kok. Saya cuma ambil aja takjil sedikit. Ya sama aja itu, namanya juga mencuri Bu Sari. Bukan, kalau mencuri itu banyak dan membuat kerugian besar. Tapi kalau mengambilnya itu sedikit dan tidak merugikan siapa-siapa, itu namanya bukan mencuri Pak. Terus apa namanya? Nyicip. Saya cuma nyicip, bukan mencuri Pak. Oh, ini bukan soal jumlah yang diambil, tapi ini soal kejujuran Bu. Takjil ini untuk semua orang, bukan buat ibu seorang sendiri. Apalagi sampai diambil diam-diam sebelum waktunya berbuka. Sekarang tolong Bu Sari jelaskan ke semua para warga yang ada di sini, kenapa ibu menekat melakukan ini dan apa alasannya. Saya benar-benar tidak menyangka sih kalau ternyata Bu Sari ini pencurinya. Soalnya kan ibu itu orang mampu, bisa membeli takjil itu di mana-mana. Kenapa juga ibu itu sampai nekat mencuri takjil? Ya Bu Sari, kok tega sih? Kita semua di sini tuh niatnya berbagi buat orang-orang yang benar-benar membutuhkan loh Bu. Bukan malah diambil diam-diam kayak begini. Apalagi sampai dimakan Bu Sari sendirian. Saya jujur, saya nggak ada niat jahat semaunya. Saya apa Bu Sari? Cuma apa? Saya gila Pak. Bu, demi Allah, saya nggak akan melakukan hal ini lagi. Gila gimana toh Bu? Ini bukan pertama kalinya loh ibu melakukan ini, tapi sudah berkali-kali ibu melakukan ini. Kami sudah curiga sama ibu itu sejak awal, makanya kami itu sampai pasang CCTV sebagai alat bukti. Ya kalau bukan karena CCTV itu Bu Sari itu pasti masih nyolong takjil setiap harinya. Habisin buat diri sendiri tanpa mikir nasib orang lain. Saya janji nggak akan bakal mengulangi ini lagi. Saya akan mengambil beberapa bungkus buat keluarga di rumah. Saya nggak punya maksud jahat Pak. Bu Sari, kami tahu semua orang itu punya masalah, tapi ini bukan caranya. Kenapa tidak minta baik-baik saja? Pasti ada yang mau bantu, bukan malah mengambil tanpa izin. Akhir katanya keluarganya Bu Sari itu nggak kekurangan. Suaminya kerja, anaknya juga nggak sampai kelaparan. Terus kenapa harus nyolong Bu?
Kalau orang itu benar-benar susah dan kelaparan, kita pasti bantu sih Bu. Tapi kalau nyolong itu nggak bisa ditolerir sih Bu. Sekarang gimana Pak RT? Apakah Bu Sari ini nggak perlu dikasih sanksi biar jerah? Kalau dibiarkan nanti ada lagi yang ikut-ikutan. Begini ya Bu Sari, kami tidak akan membawa masalah ini ke polisi, tapi Ibu harus menerima konsekuensinya. Sebagai hukuman, Ibu harus ikut membersihkan masjid tiap hari selama 1 bulan. Itu hukuman dari kami, setuju gak? Iya, saya terima. Saya akan terima hukuman ini. Saya janji gak akan nyolong lagi. Saya benar-benar menyesal, Pak. Bagus kalau sadar, jangan sampai kejadian ini terulang kembali ya Bu Sari. Ini bulan Ramadan, harusnya kita itu memperbanyak amal, bukan malah nyolong. Betul, mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kejadian ini bikin orang lain itu kehilangan kepercayaan buat bersedekah di masjid ini. Ayo Bu Sari, kita mulai hari ini biar Ibu belajar kalau sesuatu yang bukan hak kita itu jangan pernah diambil sembarangan. Bu Sari mengangguk pelan, perlahan namun pasti ia melangkah ke dalam masjid dan mulai menjalani hukumannya. Aduh, perutku ada apa ini ya? Kenapa perutku rasanya malah kayak gini? Kencang, berat, apa yang sebenarnya terjadi ya Allah? Oh, kenapa Sal? Ada apa? Aku juga nggak tahu Pak, perutku rasanya aneh kayak kembung. Tapi ini bukan kembung biasa, ini kayak ada yang gerak-gerak di dalam perut itu. Perut Bu Sari tiba-tiba jadi membesar. Hal itu kemudian membuat Pak Darto panik dan bertanya-tanya kepada Bu Sari. Ya Allah, Sari, perut kok tiba-tiba gitu jadi besar kayak gitu? Perutmu kayak orang hamil, Sar. Ada apa itu? Kamu kenapa, Bu? Aku nggak ngerti Pak, tiba-tiba aja perutku jadi besar kayak begini. Aku ngerasa ini bukan sakit biasa. Ini sesuatu yang buruk pasti akan datang menimpa aku Pak. Pak tolong aku Pak, aku takut Pak. Mau aku ke dokter sekarang Pak. Aku udah nggak tahan lagi karena perut ini Pak. ya, kita ke dokter sekarang ya. Kita berangkat sekarang juga. Aduh ayo cepet Pak, aku udah nggak kuat lagi Pak. Ya, tunggu sebentar. Aku angkat kamu sekarang juga. Sabar Sari, sabar. Kamu harus tahan semua ini sedikit lagi. Cepet, Baru saja Pak Darto hendak mengangkat Bu Sari, tiba-tiba saja perutnya meledak dan memuncratkan cairan kemana-mana. Oh, kenapa bisa pecah begini di depan mataku? Kenapa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Oh, tolong selamatkan aku. Dua jam kemudian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jasad Bu Sari benar-benar berakhir dengan sangat mengenaskan ya. Perutnya yang membesar dan meledak begitu saja. Siapa yang bakal menyangka kalau akan jadi seperti ini? Itulah Pak, kuasa Allah memang benar-benar tidak dapat diprediksi. Mungkin adalah azab karena Bu Sari itu sering mencuri takjil di masjid dan menikmatinya sendiri dengan rakus. Inilah peringatan bagi kita untuk tidak mengambil yang bukan menjadi hak milik kita. Apa bapak bilang istri saya itu mengambil jatah takjil di masjid? Jadi jangan-jangan takjil yang selama ini saya makan yang membuat saya itu masuk ke rumah sakit itu semua karena takjil yang dia curi dari masjid. Ya begitulah kenyataannya Pak. Bu Sari sering mencuri dan melakukannya berkali-kali Pak. Ya Allah Sari, aku benar-benar enggak menyangka kamu melakukan semua itu. Padahal kita itu orang mampu, kita punya uang, kenapa enggak mau beli aja takjil di pasar-pasar. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuannya istriku ini ya.